warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Hayuna dengan NPM 2431015, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Biologi STKIP Latansa Masyiro. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video animasi mengenai organisasi kehidupan. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi persyaratan penugasan dari mata kuliah perencanaan pembelajaran biologi dengan dosen pengampu Bapak Jajang Miharja MPD. Nah, untuk yang pertama, organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan, pada dasarnya tubuh makhluk hidup, organisme merupakan suatu organisasi yang rumit. Setiap organisasi pasti memiliki unit penyusun. Setiap organisme tersusun dari sel-sel akan tersusun membelah dan berkembang sehingga mempunyai bentuk struktur dan fungsi khusus. Selanjutnya, definisi dari sel. Apa sih sel itu? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme. Oke, yang selanjutnya ada tokoh teori sel. Yang pertama ada Robert Hooke, adalah orang pertama yang mengamati sel, mengamati dengan sayatan gabus. Yang kedua ada Robert Brown, dia mengemukakan bahwa inti merupakan bagian dari sel yang merupakan bagian terpenting dari sel. Yang ketiga ada Johannes Purkinje. Nah, Johannes Purkinje ini dia mengemukakan bahwa semua substansi dalam sel disebut dengan protoplasma. Yang keempat ada Max Lutze, yang mengemukakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Yang kelima ada Felix Dujardin, dia mengemukakan bahwa cairan dalam sel merupakan bagian terpenting dari sel, disebut dengan sarkode. Yang keenam ada Schleiden dan Swan. Sel merupakan kesatuan unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Yang ketujuh ada Rudolf Virchow, dia mengemukakan bahwa sel merupakan kesatuan pertumbuhan. Dia mengemukakan bahwa omne cellula atau artinya sel berasal dari sel sebelumnya. Selanjutnya ada Watson dan Crick, dia mengemukakan bahwa sel merupakan kesatuan yang hereditas. Selanjutnya ada kisaran ukuran sel. Nah, untuk ukuran sel ini menggunakan mikron, sama dengan mikrometer dan nanometer. 1000 mikrometer sama dengan 1 juta nanometer. Nah, sel ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, mikroskop yang dapat melihat sel itu terdiri atas dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Untuk mikroskop cahaya itu dapat melihat sel dengan perbesaran sampai dengan 2000 kali. Sedangkan mikroskop elektron itu dengan perbesaran sampai mencapai 500.000 kali. Yang selanjutnya, berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi inti sel, sel dibedakan menjadi dua, yaitu ada prokariota
dengan ciri-ciri yang pertama tidak memiliki membran inti, yang kedua DNA membentuk sekuler, yang ketiga DNA sekuler yang lebih kecil atau disebut juga dengan plasmid, dan yang keempat ada organel sel hanya ribosom. Contohnya adalah bakteri dan cyanobacteria. Yang kedua ada eukariota dengan ciri-ciri memiliki membran inti, yang kedua kromosom terletak pada nukleoplasma, yang ketiga memiliki sejumlah organel dengan fungsi tertentu, contohnya adalah protista, fungi, plante, dan animalia. Berdasarkan banyaknya sel yang menyusun tubuh, sel dibagi menjadi dua juga, yaitu ada organisme bersel tunggal atau disebut juga dengan uniseluler, dan yang kedua ada organisme bersel banyak atau disebut juga dengan multiseluler. Komponen sel. Komponen sel terdiri atas 6. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada garam, yang ketiga ada lemak, 4 ada vitamin, 5 ada protein, dan yang terakhir. Yang selanjutnya ada prinsip polimer, yang merupakan struktur dan fungsi makromolekul. Prinsip polimer, 1. Sebagian besar makromolekul adalah polimer. Yang kedua, variasi polimer yang sangat banyak dapat dibangun dari kesimpulan kecil monomer. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan bahan bakar dan materi pembangun yang terdiri, yang pertama ini ada gula, yang merupakan karbohidrat terkecil yang berfungsi sebagai bahan bakar dan sumber karbon. Yang kedua ada polisakarida, sebagai polimer gula yang memiliki peran menyimpan dan struktural. Lalu yang selanjutnya adalah ada lipid yang merupakan molekul hidrofobik yang beragam. 1. Lemak menyimpan sejumlah besar energi. Yang kedua, fosfolipid adalah komponen utama membran sel. Yang ketiga ada steroid, meliputi kolesterol dan hormon tertentu. Selanjutnya ada protein sebagai perkakas molekul sel, yang terdiri dari polipeptida adalah polimer asam amino. Yang kedua, fungsi suatu protein bergantung pada bentuk spesifiknya. Di sini ada asam nukleat juga yang berfungsi untuk menyimpan dan menghantarkan informasi herediter. Yang kedua, untaian asam nukleat merupakan untaian nukleotida. Selanjutnya, penurunan sifat genetik didasarkan pada replikasi heliks ganda DNA. Selanjutnya, kita dapat menggunakan DNA dan protein sebagai pita ukur evolusi. Selanjutnya ada struktur sel. Di sini ada 2 gambar, yaitu yang menggambarkan sel tumbuhan dan juga sel hewan. Struktur sel tersebut terdiri atas membran sel, sitoplasma, inti sel, mitokondria, ada ribosom, retikulum endoplasma, ada badan Golgi, lisosom, sentriol, vakuola, plastida, dan dinding sel. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan.
Perbedaannya adalah sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Yang kedua, sel hewan mempunyai vakuola ukuran kecil, sedangkan sel tumbuhan mempunyai vakuola ukuran besar. Yang ketiga, sel hewan tidak mempunyai plastida, sedangkan sel tumbuhan mempunyai plastida yang memiliki 3 komponen, yaitu ada kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Selanjutnya, sel hewan mempunyai sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol. Yang selanjutnya adalah jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan merupakan sekumpulan dari sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Itu disebut dengan jaringan. Yang selanjutnya adalah jaringan penyusun tumbuhan. Yang pertama ada jaringan epidermis, yang kedua ada jaringan dasar atau disebut juga dengan jaringan parenkim, yang ketiga ada jaringan penguat atau penyokong, dan yang keempat ada jaringan pengangkut. Yang selanjutnya ada jaringan penyusun hewan. Jaringan penyusun hewan juga terdiri atas 4, yaitu jaringan epitelium, yang kedua jaringan otot, dan yang ketiga jaringan saraf, dan yang terakhir adalah jaringan penyokong. Yang selanjutnya ada pengertian organ dan sistem organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Sedangkan sistem organ adalah organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme. Selanjutnya organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan itu terdiri atas 3 bagian, yaitu ada akar, batang, dan daun. Yang selanjutnya ada organ hewan dan manusia. Organ pada hewan dan manusia terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama ada panca indera, yaitu ada lidah, hidung, telinga, mata, kulit. Yang selanjutnya ada organ pernapasan, yaitu terdiri atas alveolus, bronkus, trakea, dan hidung. Selanjutnya ada organ pencernaan yang terdiri atas lambung, usus, dan hati. Dan yang terakhir ada organ ekskresi yang terdiri atas ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Organisasi kehidupan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.